Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Kamis 20 Januari tahun 2022, bacaan pertama, 1 Samuel 18, 6-9, 1 Samuel 19, 1-7 bacaan Injil, Markus 3, 7-12. Bacaan pertama, Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil, Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sadan datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, mengikut Yesus, keputusanku. Yesus dan para muridnya berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menyatakan kemuliaan Allah, misalnya dengan mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Heran jika banyak orang mengikuti Yesus.
Ia selalu berusaha untuk menyatakan kebaikan bagi orang-orang yang mengikutinya dengan setia. Jangan ragu untuk mengikutinya, pasti ada kebaikan yang akan dinyatakannya. Ada gula, ada semut adalah peribahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta bahwa orang-orang akan berdatangan jika ada suatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Hal tersebut wajar, karena setiap orang pasti berusaha untuk mencari kebaikan yang menguntungkan dirinya. Karena itu, kemanapun Yesus pergi, selalu dicari dan diikuti oleh orang banyak. Pesona Yesus telah mengundang banyak orang dari berbagai daerah di sekitar Yerusalem. Mereka sudah mendengar banyak hal spektakuler yang dilakukan Yesus. Tidak heran apabila mereka berusaha menemuinya untuk melihat dan merasakan kuasanya secara nyata. Yesus tidak menolak banyak orang datang kepadanya. Ia selalu membuka tangan untuk menyambut siapapun. Karena banyaknya orang yang berusaha menemuinya, Yesus memerintahkan para murid agar ia bisa berdiri di pinggir Danau Galilea di atas perahu, dan orang banyak dapat memerhatikan dari tepian danau itu. Karena itu, carilah kehadirannya dalam setiap keadaan. Yesus menyambut setiap orang yang mencarinya. Hidup dalam identitas sebagai pengikut Kristus terkadang mengalami kesulitan, misalnya dihina, disakiti, dan keadaan yang tidak menyenangkan lainnya. Marilah kita menjadikan hambatan dan kesusahan sebagai tantangan untuk maju dalam iman dan keteguhan. Iman kepada Yesus ditentukan dari dalam diri kita, bukan oleh keadaan di luar diri kita. Apapun yang terjadi, marilah kita kuatkan tekad untuk tetap mengikuti Yesus. Sebab, inilah iman yang sejati. Amin. Tuhan, kuatkanlah kami dalam setiap godaan, agar kami tidak jatuh, melainkan tetap bertahan seperti Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.